Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rika Laila Nur Fikri. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Kehutanan Institut Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan citra penginderaan jauh. Dalam penginderaan jauh, pemasukan data atau hasil observasi disebut dengan citra. Citra dapat diartikan juga sebagai gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati, dan sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantau. Pengertian citra menurut Simonet adalah gambaran rekaman suatu objek. Biasanya berupa suatu gambaran pada foto yang didapat dengan cara optik, elektrooptik, optik mekanik, atau elektronik. Di dalam bahasa Inggris terdapat dua istilah yang berarti citra dalam bahasa Indonesia, yaitu image dan imagery. Akan tetapi istilah imagery dirasa lebih tepat penggunaannya. Citra harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Ada 3 cara untuk mengelola citra. Yang pertama, dengan cara interpretasi visual. Interpretasi visual merupakan langkah untuk meninjau foto udara atau citra satelit dengan tujuan untuk mengidentifikasi objek dan menilainya. Interpretasi citra udara dan satelit adalah metode untuk memperoleh informasi tentang objek dan lanskap. Ini adalah proses khusus mempelajari realitas geografis berdasarkan deteksi, identifikasi, dan lokalisasi spasial objek individu dan bentuk medan yang ditangkap dalam foto udara dan rekaman citra satelit. Objek juga memiliki karakteristik visual yang memungkinkan kita untuk membedakannya. Karakteristik inilah yang meliputi ukuran, bentuk, pola, tone, asosiasi, dan tekstur. Cara pengolahan citra yang kedua adalah dengan interpretasi citra secara digital. Suatu citra harus direpresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai diskret dengan tujuan agar dapat diolah dengan komputer digital. Proses mengubah citra analog menjadi citra digital disebut dengan digitalisasi citra. Citra yang dihasilkan dari citra digital akan langsung bisa diperoleh komputer, karena di dalam peralatan digital sudah terdapat sistem sampling dan kuantisasi. Sedangkan peralatan analog tidak dilengkapi dengan kedua sistem tersebut. Kedua sistem inilah yang bertugas memotong-motong citra menjadi X kolom dan Y baris, atau disebut dengan proses sampling, sekaligus menentukan intensitas yang terdapat pada titik tersebut atau proses kuantisasi, sehingga menghasilkan resolusi citra yang diinginkan. Pengolahan citra secara digital terbagi ke dalam 3 metode. Yang pertama adalah klasifikasi per pixel, yang kedua adalah analisis citra berbasis objek OBIA, yang ketiga adalah transformasi spektral. Metode yang pertama adalah klasifikasi per pixel. Citra digital merupakan citra hasil digitalisasi yang dapat diolah pada suatu komputer digital. Citra digital tersusun atas elemen-elemen yang disebut dengan pixel. Pixel adalah akronim dari picture element. Pixel atau picture element adalah bagian terkecil dari suatu citra digital yang berbasis bitmap atau peta bit. Suatu pixel berarti satu titik pada citra. Memori yang dibutuhkan untuk menyimpan citra tergantung pada jumlah pixel yang menyusun citra. Arti dari klasifikasi per pixel adalah proses pengelompokan pixel pada suatu citra ke dalam sejumlah kelas. Tujuan utama klasifikasi citra penginderaan jauh adalah untuk menghasilkan peta tematik di mana suatu warna mewakili suatu objek tertentu. Contoh objek yang berkaitan dengan permukaan bumi antara lain air, hutan, sawah, kota, jalan, dan lain-lain. Sedangkan pada citra satelit meteorologi, proses klasifikasi dapat menghasilkan peta awan yang memperlihatkan distribusi awan di atas suatu wilayah. Metode pengolahan citra secara digital yang kedua adalah analisis citra berbasis objek OBIA. OBIA merupakan pendekatan yang proses klasifikasinya tidak hanya mempertimbangkan aspek spektral, namun juga aspek spasial optik. Metode OBIA tidak hanya bergantung pada nilai spektral saja, tapi juga mampu mengoptimasi fitur spasial dengan citra satelit sesuai dengan unsur interpretasi seperti bentuk, ukuran, tekstur, dan informasi kontekstual lainnya. Langkah pemrosesan klasifikasi berbasis objek OBIA terdiri dari 3 tahap, yaitu segmentasi dan komputasi dari atribut spektral, geometris, tekstur, konseptual, dan temporal. Yang kedua, objek klasifikasi
Dan yang terakhir adalah pasca klasifikasi, berupa verifikasi, penghapusan kesalahan, dan validasi hasil. Transformasi spektral terbagi kepada 3 indeks, yaitu yang pertama adalah NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index, yang merupakan metode indeks yang menggambarkan tingkat kehijauan suatu tanaman, di mana untuk mendapatkan nilai indeks vegetasi yang memiliki rentang dari -1 sampai 1, diperlukan perhitungan antara band merah dan band NIR atau Near Infrared Radiation. Yang kedua adalah SAVI atau Soil Adjust Vegetation Index, yang merupakan algoritma pengembangan dari NDVI dengan menekan pengaruh latar belakang tanah pada tingkat kecerahan kanopi. Yang terakhir adalah EVI atau Enhanced Vegetation Index. EVI merupakan indeks vegetasi yang dioptimalkan dan dirancang untuk meningkatkan sinyal vegetasi dengan sensitivitas yang lebih baik di wilayah biomasa tinggi dan pemantauan vegetasi yang lebih baik melalui pemisahan sinyal latar kanopi dan pengurangan pengaruh atmosfer. Pengolahan citra juga bisa menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. AI diciptakan dan dimasukkan ke dalam komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Terdapat beberapa metode pengolahan penginderaan jauh secara AI. Yang pertama yaitu jaringan saraf tiruan. Perkembangan penginderaan jauh memperkenalkan metode jaringan saraf tiruan yang dapat memadukan data spektral dan data non-spektral. Penambahan data non-spektral memungkinkan untuk klasifikasi penggunaan lahan, karena secara alami terdapat hubungan antara data non-spektral, misalnya elevasi dan layering terhadap penggunaan lahan. Paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel saraf biologi. Sama seperti otak yang memproses suatu informasi, metode yang dapat dilakukan dalam pengolahan citra satelit. Metode pengolahan penginderaan jauh secara AI yang kedua adalah machine learning. Machine learning merupakan metode yang membuat mesin atau komputer dapat belajar dari pengalaman atau bagaimana cara memprogram mesin untuk dapat belajar. Machine learning membutuhkan data untuk belajar, sehingga bisa juga diistilahkan dengan learning from data method yang sudah diaplikasikan dalam pengolahan citra satelit, yang salah satunya adalah menggunakan pendekatan machine learning. Metode pengolahan penginderaan jauh secara AI yang terakhir adalah deep learning. Metode deep learning dapat mempelajari beberapa lapisan fitur secara hierarki dan membentuk representasi fitur dari data input, sehingga tidak perlu lagi mendefinisikan ciri dan proses segmentasi pada citra Landsat 8. Deep learning akan membuat jaringan neuron buatan yang dirancang secara berlapis-lapis untuk melakukan klasifikasi perintah yang diinput hingga akhirnya menjadi output.